Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membicarakan mengenai pelumas mineral. Sebagaimana kita ketahui bahwa minyak pelumas cair itu ada 3 macam. Pertama, minyak pelumas mineral. Yang kedua, minyak pelumas sintetis. Dan yang ketiga adalah air. Minyak mineral adalah minyak yang berasal dari hasil pertambangan, di mana bahan bakunya adalah minyak kasar atau minyak mentah atau crude oil, yang mana pada mulanya berada pada perut bumi dan diperoleh dengan cara pengeboran. Minyak mentah diolah pada kilang minyak untuk memisahkan fraksi-fraksinya. Fraksi utama dari minyak bumi adalah gas hidrokarbon dan gas minyak yang cair, mengandung 1 sampai 4 atom karbon. Kemudian bensin, yaitu hidrokarbon C4 sampai C16 yang mendidih hingga 200 derajat Celcius. Selanjutnya, fraksi minyak tanah atau kerosin, titik didihnya 10 sampai 350 derajat Celcius. Kemudian fraksi minyak solar, itu bahan baku minyak pelumas yang berikutnya. Ya, bahan baku minyak pelumas yaitu C20, titik didihnya 350 derajat Celcius, dan fraksi-fraksi lainnya. LNG dan LPG adalah bahan bakar gas. LNG atau Liquefied Natural Gas adalah gas alam yang diproses sehingga menjadi cairan. Dan LPG atau Liquefied Petroleum Gas adalah gas yang berasal dari minyak bumi dan diproses sehingga menjadi cairan. Tujuan proses pencairan gas adalah untuk memperkecil volumenya sehingga memudahkan dalam transportasi, penyimpanan, dan distribusinya. LNG dan LPG digunakan sebagai bahan bakar gas atau BBG untuk rumah tangga, turbin gas, dan industri. Yang termasuk keluarga bahan bakar bensin adalah seperti premium, pertalite, dan pertamax. Dulu ada juga yang namanya premix, sedangkan premium sekarang susah didapat. Semua ini digunakan sebagai bahan bakar minyak atau BBM untuk mesin-mesin selain mesin diesel. Minyak tanah atau kerosin biasa digunakan sebagai BBM rumah tangga dan industri. Sekarang ini penggunaan minyak tanah sudah berkurang, sedangkan minyak solar digunakan sebagai BBM untuk mesin-mesin diesel. Ada jenis high speed diesel atau HSD yang biasa digunakan sebagai bahan bakar minyak untuk turbin gas. Ada lagi minyak residu, yaitu kualitas lebih rendah dari solar, yang biasa digunakan sebagai BBM untuk ketel uap. Fraksi lain adalah aspal, lilin, dan bahan lain yang dapat diolah untuk kegunaan tertentu. Daerah minyak mentah adalah dari cairan batu amber hingga semi padat hitam dengan unsur-unsurnya mendidih jauh di bawah temperatur kamar hingga di atas 500 derajat Celcius. Interval berat molekul hidrokarbon bisa 16 hingga 1000 lebih. Secara historis, minyak mentah diklasifikasikan atas parafinik, yaitu mengandung sejumlah besar dari zat lilin parafin pada unsur-unsur yang bertitik didih tinggi. Yang pertama, ya, parafinik. Dan yang kedua adalah naftenik yang mengandung sedikit lilin, tapi banyak zat aspaltik. Kebanyakan minyak tanah mentah bagaimanapun juga mengandung kedua-duanya. Ini yang ketiga, itu mengandung lilin dan aspal. Ini yang disebut dengan basis campuran atau mixed base. Jadi yang pertama adalah parafinik, yang kedua naftenik, dan yang ketiga adalah mixed base. Jadi minyak pelumas merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari penghilangan
pengilangan atau proses pengolahan minyak mentah, dan saat ini sangat berguna dalam dunia industri dan dalam kehidupan umat manusia. Keuntungan minyak pelumas mineral dibandingkan dengan yang lainnya adalah: pertama, harganya relatif murah. Kedua, viskositas dapat dibuat bervariasi. Ketiga, berfungsi ganda, multifunction. Yang keempat, sifat-sifatnya dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Yang kelima, pengolahan relatif mudah untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Dan berikutnya, yang keenam, telah dibekukan secara internasional. Telah distandarisasikan secara internasional. Viskositas absolut minyak pelumas mineral bervariasi antara 10⁻1 sampai 2×10⁻3 centipoise. Gravitas spesifiknya adalah 0,9 atau mendekati 1. Jadi viskositas kinematiknya hampir sama dengan viskositas absolutnya, tapi dalam centi-Stokes. Sekarang kita membicarakan sifat-sifat daripada minyak mentah. Komponen dasar minyak pelumas adalah senyawa-senyawa hidrokarbon dari karbon atau C dan hidrogen atau H. Persenyawaan juga mengandung sejumlah kecil atom-atom sulfur atau S. Dari fraksi minyak bumi yang lebih mudah menguap adalah bensin. Hidrokarbon sederhana tipe-tipe berikut ini dapat dibedakan. Pertama, parafinik atau parafin, yaitu rantai lurus, rantai bercabang, dan saiklo atau cincin. Viscosity indeksnya rendah dan kurang stabil. Yang kedua, aromatik, yaitu senyawa cincin tak jenuh. Viscosity indeksnya rendah dan kurang stabil. Yang ketiga, naphtenic atau neftana, sifatnya berada di antara parafinik dan aromatik. Bahan mentah minyak pelumas dari minyak parafinik tinggi dapat terdiri dari 40% N dan isoparafin, 40% cycloparafin atau neftana, dan 20% aromatik. Yang dari minyak mentah naphtenic bisa neftana dan aromatik semuanya. Sifat-sifat minyak mentah untuk ketiga tipe di atas dapat kita bacakan di sini. Pertama, rapat massa. Parafinik terendah, naphtenic tinggi, aromatik tertinggi. Viscosity index, parafinik tinggi, naphtenic rendah, aromatik sangat rendah. Penguapan atau volatile, parafinik rendah, naphtenic tinggi, dan aromatik sangat tinggi. Karbon residual, parafinik sedang, naphtenic rendah, dan aromatik tinggi. Stabilitas oksidasi, parafinik baik, naphtenic sedang, aromatik kurang. Annealing point, parafinik tinggi, naphtenic rendah, dan aromatik sangat rendah. Solubilitas udara, parafinik rendah, naphtenic sedang, dan aromatik baik. Titik curah, parafinik tinggi, naphtenic sedang, dan aromatik rendah. Sekarang kita bahas dulu mengenai formulasi kimia. Jadi kalau untuk parafin yang rantai lurus, C6H14. Jadi atom C-nya yang 6 itu berbentuk garis lurus dan dikelilingi oleh H pada setiap pangkal dan ujungnya di sekelilingnya.
Jarak antara karbon dengan karbon lain adalah 1,54 angstrom, di mana 1 angstrom sama dengan 10 pangkat minus 8 cm. Kemudian yang kedua adalah isoheksana, C6H14 tapi rantai bercabang, branch chain. Jadi karbonnya itu 5 yang lurus, nanti 1 bercabang. Rumusnya tetap C6H14. Sedangkan yang ketiga bentuk cincin atau cyclo, disebut cycloheksana, yaitu C6H12. Jadi CH2, CH2, CH2 ada 6 titik nanti dia dihubungkan satu persatu, maka terjadilah cycloheksana C6H12. Kemudian ada yang monoaromatik C6H6 yaitu benzena. Ada juga diaromatik C10H8 namanya naftalena. Kemudian ada lagi triaromatik anthracena dan triaromatik yang lain penantrena. Sebagian terbesar hidrokarbon berada pada fraksi minyak pelumas dari minyak mentah, dan hidrokarbon ini mempunyai karakter yang kompleks, sering mengandung sifat parafinik dan aromatik. Suatu molekul minyak yang khas bisa seperti gambar berikut yang dibuat bercabang. Pengaruh dari struktur hidrokarbon pada sifat-sifat fisiknya diilustrasikan pada suatu deret hidrokarbon yang semuanya mempunyai berat molekul yang sama, tapi strukturnya dirubah secara progresif dari parafinik ke naftanik. Itulah dia formulasi kimia daripada minyak pelumas mineral. Sekarang pengolahan minyak pelumas mineral. Bahan baku berupa minyak mentah atau crude oil. Diolah melalui beberapa tahapan proses sehingga diperoleh minyak pelumas yang betul-betul murni dan bebas dari segala macam kotoran, yang kita sebut bright stock. Jadi bright stock ini adalah minyak murni. Minyak murni ini tidak pernah digunakan langsung sebagai minyak pelumas, tapi adalah merupakan bahan baku untuk pembuatan minyak pelumas. Lalu bright stock dicampur dengan aditif tertentu untuk menghasilkan minyak pelumas siap pakai atau ready for use. Jadi bright stock ini adalah minyak murni dicampur dengan aditif tertentu untuk menghasilkan minyak pelumas siap pakai atau ready for use. Formulasinya adalah minyak pelumas murni atau bright stock tambah aditif sama dengan minyak pelumas siap pakai. Proses pengolahan minyak mentah meliputi proses destilasi atau distillation, ekstraksi pelarut solvent extraction, pemisahan zat lilin solvent dewaxing, clay treatment, perlakuan dengan tanah liat, dan hydroprocessing, proses hydro. Proses yang terakhir ini menghasilkan bright stock atau minyak pelumas yang murni. Pertama kita bicarakan dulu mengenai yang pertama, yaitu proses destilasi. Jadi minyak mentah itu dimasukkan ke dalam suatu tangki yang tinggi, ya, yang disebut kolom. Jadi proses destilasi, distillation process merupakan proses awal dari pengolahan minyak pelumas mineral, di mana minyak mentah dipanaskan terlebih dulu pada suatu kolom sehingga terjadi penguapan sejumlah minyak mineral. Pemanasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemanasan pada tekanan atmosfer hingga temperatur 360 derajat Celcius. Yang kedua, pemanasan pada tekanan vakum atau 0,15 bar hingga temperatur 390 sampai 400 derajat Celcius. Uap yang terjadi akan naik ke bagian atas kolom, lalu didinginkan kembali untuk mendapatkan cairan minyak akibat proses kondensasi yang terjadi. Lantas minyak kondensat ini dimasukkan ke proses futural extraction. Cairan hasil destilasi ini
dapat dikatakan sudah terbebas dari zat aspaltik, sudah terbebas dari aspal. Sementara itu, fraksi yang tidak dapat menguap akan berada di sebelah bawah daripada kolom, di mana zat aspaltiknya dapat dikeluarkan dari saluran bawah dan sebagian dialirkan ke proses propanadeasphalting bersama-sama dengan parafinik dan mixed base. Itu proses yang pertama, yaitu proses destilasi. Jadi dipanaskan dulu bahan baku minyak kasar itu, ada yang menguap dan ada yang tidak bisa menguap. Nah, itu untuk memisahkannya. Jadi yang menguap itu nanti adalah minyak pelumas murni, dan yang di bawah itulah aspal. Itu yang akan dikeluarkan dari bawah. Yang kedua, proses propanadeasphalting. Proses ini merupakan proses pemisahan breadstock dengan aspal dari minyak mentah parafinik dan mixed base. Temperatur kerja proses adalah 40-80 Celcius dengan tekanan kerja 30-40 bar. Pelarut yang digunakan adalah cairan propana dengan komposisi 5:3 sampai dengan 13:1. 5:1 sampai dengan 13:1. Bahan baku minyak pelumas yang melalui proses ini sudah terbebas dari zat asphaltik atau dari aspal, dan selanjutnya masuk ke proses filtra extraction yang juga merupakan bagian dari proses ekstraksi pelarut atau solvent extraction, sebagaimana halnya dengan proses propanadeasphalting ini. Proses yang ketiga ini, proses filtra extraction, digunakan untuk bahan baku yang mengandung aromatik dan resin, serta bertujuan untuk meningkatkan indeks viscosity index dan stabilitas oksidasi setelah proses deasphalting. Untuk memisahkan bahan aromatik biasanya digunakan SO2 dan fenol sebagai bahan pelarut. Proses filtra extraction ini berlangsung pada temperatur kerja 30-113 Celcius dengan perbandingan antara pelarut atau solvent dengan pultral 1,5:1 sampai dengan 3,5:1. Pada proses ini akan dipisahkan sulfur dan senyawa-senyawa aromatik dari bahan baku minyak pelumas. Selanjutnya keluar dari sini nanti adalah bahan baku minyak pelumas yang sudah terbebas dari aspal dan juga sudah terbebas daripada senyawa-senyawa sulfur dan senyawa-senyawa aromatik lainnya. Selanjutnya proses yang keempat, ini yang sebenarnya proses solvent dewaxing, yaitu memisahkan wax atau lilin. Proses ini dilakukan jika diperlukan, yaitu jika bahan baku berupa minyak mentah mengandung zat lilin. Tujuan proses ini adalah untuk memisahkan zat lilin atau wax dengan cara proses pemanasan atau heating, yang dilanjutkan dengan proses pendinginan atau cooling dan kristalisasi atau crystallization. Ada dua macam proses pemisahan zat lilin ini, yaitu proses methyl ethyl ketone atau MEK dewaxing atau proses benzena dewaxing dan proses propane dewaxing yang digunakan untuk tekanan tinggi. Pelarut yang digunakan adalah MEK sebanyak 25-50% ya. MEK atau methyl ethyl ketone sebanyak 25-50%. Benzena sebanyak 40-60% dan toluena sebanyak 12-25% volume. Perbandingan antara minyak dengan pelarut adalah 1:1 sampai dengan 1:4. Bahan baku minyak mentah yang sudah tidak mengandung zat aspal, sulfur, dan aromatik lagi dicampurkan dengan pelarut yang disebutkan di atas lalu dipanaskan. Setelah itu dilakukan proses pendinginan dengan laju pendinginan 2-7 derajat Celcius per menit hingga mencapai temperatur kamar 20 derajat Celcius. Selanjutnya lilin yang telah mengkristal disaring dengan menggunakan rotary filter. Dengan demikian diperoleh bahan baku minyak pelumas yang telah bebas zat lilin. Selanjutnya adalah proses yang kelima, proses clay treatment. Proses perlakuan tanah ini merupakan proses perlakuan bahan baku minyak pelumas dengan menggunakan tanah liat khusus atau active clay sebanyak 2-5%.
Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan stabilitas termal, warna, dan emulsi. Selanjutnya proses yang ke-6, hydroprocessing. Proses ini ada 3 macam, yaitu hydrofinishing atau hydrofining untuk minyak pelumas indeks kekentalan rendah atau LVI, low viscosity index. Kemudian hydrotreating untuk minyak pelumas indeks kekentalan tinggi, high viscosity index, dan hydrocracking atau severe hydrotreating untuk minyak pelumas indeks kekentalan super tinggi atau SHVI. Terakhir adalah proses blending. Proses blending merupakan proses akhir untuk mendapatkan minyak pelumas yang siap pakai atau ready for use atau siap untuk dikemas dan siap untuk dipasarkan setelah melalui tahapan-tahapan pengujian yang relevan. Pada proses blending, pencampuran ini minyak pelumas yang murni dicampur secara homogen. Jadi pada proses blending atau pencampuran ini, minyak pelumas yang murni dicampur secara homogen atau merata dengan aditif tertentu dengan dosis tertentu pula sesuai dengan kegunaannya. Ada bermacam-macam aditif yang kegunaannya berbeda-beda seperti dibahas pada masa yang akan datang. Dan jenis aditif satu atau beberapa jenis yang digunakan dan dosisnya tertentu sudah ditetapkan sebelumnya melalui sejumlah pengujian yang relevan dan mencukupi. Jadi ini adalah merupakan tugas daripada setiap pabrik menentukan dosis dan menentukan aditif yang digunakan. Sehingga nanti setiap perusahaan mempunyai keunggulan masing-masing sesuai dengan aditif yang digunakan. Jadi jenis aditif satu atau berapa jenis yang digunakan dan dosis tertentu sudah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan yang bersangkutan yang berbeda dengan perusahaan yang lain, dan ini diuji melalui sejumlah pengujian, melalui sejumlah eksperimen yang relevan. Jadi minyak pelumas yang sudah diformulasikan tadi dengan menambah aditif-aditif tertentu dengan dosis tertentu, maka nanti akan diperoleh hak paten oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi jenis aditif yang digunakan dan dosis merupakan hak paten perusahaan pembuat dan bisa merupakan rahasia perusahaan. Misalnya perusahaan Pertamina memproduksi minyak pelumas dengan kode APCF dan derajat viskositas SAI 40. Minyak pelumas ini merupakan pencampuran minyak pelumas mineral murni dengan aditif P, Q, dan R sesuai dengan kegunaan minyak pelumas tersebut. Dosis yang digunakan masing-masing aditif adalah XCC, YCC, dan ZCC per 100 cc minyak pelumas murni. Aditif apa itu P, Q, dan R, serta berapa X, Y, dan Z, hanya staf tertentulah yang tahu pada perusahaan tersebut, karena itu adalah hak paten dan merupakan rahasia perusahaan. Jadi inilah kira-kira penjelasan mengenai minyak pelumas mineral. Jadi ini sekian dan terima kasih. Kalau ada kekurangan nanti bisa dilihat di textbook, dan juga mengenai formulasi kimianya bisa dilihat di textbook seperti yang kita sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih.